Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Nur Rizky, NIM 21000300058, kelas Ilmu Komunikasi B. Kali ini saya akan membahas mengenai hak asasi manusia atau HAM. Pokok bahasan kali ini ada 4, yaitu definisi HAM, sejarah HAM, tujuan HAM, dan macam-macam HAM. Apa sih definisi HAM? HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Sejarah HAM di Indonesia. Sejarah HAM di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu sebelum kemerdekaan, masa Orde Baru, masa Orde Lama, dan masa Reformasi. Sebelum kemerdekaan, R.A. Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran HAM melalui surat-surat yang ditulisnya. Kemudian Syarikat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Kemudian masa Orde Lama. HAM di Indonesia mengalami naik turun di periode ini. HAM berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat, dan berpolitik. Banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers, dan pemilu berjalan secara demokratis. Namun, di akhir periode ini banyak terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Masa Orde Baru. Pada periode ini, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan pers, dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran HAM yang sering ditemukan. Tahun 1993 dibentuk Komnas HAM. Dan yang terakhir yaitu masa reformasi. Adanya kemajuan HAM dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai HAM, yaitu UUD 1945 hasil amandemen TAP MPR nomor 27 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ke tujuan HAM. Tujuan HAM antara lain ada 4, yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun, menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia, memberi batasan yang jelas agar hak orang lain tidak dilanggar, dan memberi ruang kebebasan. Lanjut ke pokok bahasan terakhir, yaitu macam-macam HAM. Macam-macam HAM dibedakan menjadi 6. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi antara lain hak mengemukakan pendapat, hak memeluk agama atau kepercayaan, hak beribadah menurut agama atau kepercayaan yang diyakini, dan hak kebebasan berorganisasi atau berserikat. Kemudian ada hak asasi ekonomi. Yang masuk dalam jenis HAM ini adalah hak memiliki sesuatu, hak menjual dan membeli sesuatu, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak ekonomi, dan hak memiliki yang ketiga yaitu hak keadilan hukum. Yang termasuk dalam HAM jenis ini adalah hak persamaan hukum. Artinya, semua manusia memiliki posisi yang sama di mata hukum dan berhak mendapat keadilan yang setara. Yang keempat ada hak asasi sosial budaya. Yang termasuk dalam HAM jenis ini adalah hak untuk memilih pendidikan, hak mendapat pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. Yang kelima ada hak perlindungan hukum, yaitu termasuk hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan, penangkapan, peradilan, dan pembelaan hukum dalam proses hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu hak asasi politik. Hak asasi politik mencakup hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, hak mendirikan partai politik,
dan hak mengajukan petisi dan kritik atau saran kepada pihak yang berkuasa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. HAM merupakan perjuangan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang erat hubungannya dengan harkat dan martabat manusia. Tidak saja sebagai fenomena filosofis sosial, tetapi juga menjadi fenomena yuridis konstitusional. Tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia sudah sedemikian kuat, baik di dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk itu, dan perlu adanya dukungan dari semua pihak. Agar penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif, diperlukan niat dan kemauan serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan elit politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.